Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Gunawan. Bab 2, pembahasan. Masa prasejarah atau praaksara merupakan masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Pada masa ini, kehidupan manusia masih sangat primitif. Namun, manusia pada masa ini tetaplah makhluk hidup. Mereka hidup, bergerak, dinamis, berpikir, bahkan memiliki berbagai kebutuhan seperti halnya kita. Perbedaannya, mereka masih sangat primitif sehingga dengan segala keterbatasannya, mereka melakukan segala aktivitas dengan sangat sederhana. Zaman praaksara sering juga disebut sebagai zaman prasejarah atau zaman nirleka. Nir artinya tidak dan leka artinya tulisan. Jadi kesimpulannya, pada zaman ini manusia masih belum mengenal tulisan. Batas antara zaman prasejarah dan zaman sejarah adalah dengan ditemukannya tulisan dalam kebudayaan manusia. Dimulainya zaman sejarah pada setiap bangsa itu berbeda-beda. Hal itu tergantung dari tingkat peradaban masing-masing bangsa. Berdasarkan penemuan-penemuan hasil kebudayaannya yang memiliki karakteristik yang berbeda antara satu masa dengan yang lainnya, masa corak kehidupan masyarakat praaksara menurut para ahli sejarah dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitu 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa ini ditemukan peralatan-peralatan yang digunakan untuk bercocok tanam atau pertanian yang sederhana. Peralatan yang berhubungan dengan kegiatan berburu dan terbuat dari batu. 2. Masa bercocok tanam. Pada masa ini ditemukan peralatan-peralatan yang digunakan sebagai alat untuk bercocok tanam yang sederhana yang masih terbuat dari batu. 3. Masa Parandagian. Pada masa ini ditemukan peralatan-peralatan yang telah menggunakan bahan dasar logam. Yang pertama, pola hunian. Pola hunian manusia purba yang memperlihatkan 2 karakter khas hunian purba, yaitu yang pertama, kedekatan dengan sumber air, dan kedua, kehidupan di alam terbuka. Pola hunian itu dapat dilihat dari letak geografis, situs-situs serta kondisi lingkungannya. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti itu adalah situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo, Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandong merupakan contoh-contoh dari adanya kecenderungan manusia purba menghuni lingkungan di pinggir sungai. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Air juga diperlukan untuk tumbuhan maupun binatang. Keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan. Air memberikan kesuburan bagi tanaman. Keberadaan air juga dimanfaatkan manusia sebagai sarana penghubung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui sungai, manusia dapat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nisa Rahma. 2. Berburu, meramu, sampai bercocok tanam. Manusia purba berburu dan meramu itu sering disebut dengan masa food atau masa food gathering. Hidup mereka umumnya masih tergantung pada alam. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka menerapkan pola hidup nomaden atau berpindah-pindah tergantung dari bahan makanan yang tersedia. Alat-alatnya yang digunakan terbuat dari batu yang masih sederhana. Hal ini terutama berkembang pada manusia Meganthropus dan Pithecanthropus. Tempat-tempat yang dituju oleh komunitas itu umumnya di lingkungan dekat sungai, danau, atau sumber lainnya, termasuk di daerah pantai. Mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan karena belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Dalam perkembangannya, manusia ada sekelompok manusia purba yang bertempat tinggal sementara, misalnya di gua-gua atau di tepi pantai. Begitu juga
Begitu juga kegiatan berternak juga mengalami perkembangan seiring kedatangan orang-orang dari Yunan yang kemudian dikenal sebagai nenek moyang kita itu. Maka kegiatan pelayaran dan perdagangan mulai dikenal. Dalam waktu singkat, kegiatan perdagangan dengan sistem barter mulai berkembang. Kegiatan bertani juga semakin berkembang karena mereka sudah mulai bertempat tinggal menetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siandra Kapastia. 3. Sistem kepercayaan. Nenek moyang kita mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati, perwujudan dan kepercayaan dituang dalam berbagai bentuk di antara karya seni. 1. Di antara berfungsi sebagai bekal untuk orang meninggal adalah perhiasan yang digunakan sebagai bekal kubur. Pada zaman purba, manusia mengenal penguburan mayat. Saat ini manusia mengenal sistem kepercayaan. Sebelum meninggal, manusia menyiapkan dirinya dengan berbagai bekal kubur, sehingga mengenal dolmen, sarkofagus, menghir, dan sebagainya. Masyarakat praksana, terutama periode zaman Neoliter, sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati, bahwa orang yang meninggal akan mensitasi dihormati oleh sanak kerabatnya. Dalam tradisi penguburan ini, jenazah orang yang telah meninggal dibekali berbagai benda pertemuan sehari, misalnya barang-barang perhiasan nilainya dikubur sebagai materi. Ini sebagai agar pengenalan yang mengenal sebagai terjamin dengan baik. Upacara kematian merupakan intervensi dari rasa kemudian seseorang terhadap meninggal. Sistem kepercayaan masyarakat Protestan ini terdiri zaman maupun zaman batu sebesar mereka batu seperti menhir, kemudian berpundak, dan sarkofagus. Sistem kepercayaan dan tradisi. Berkembangnya kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme merupakan sebuah sistem Ramayana. Di samping animisme muncul juga di mana menemukan kepercayaan benda-benda tertentu dengan gaib, sehingga benda itu sangat dihormati dan dikeramatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafsah Aulia Putri. 4. Kehidupan pada zaman praaksara. 1. Zaman Arkeozoikum. Pada masa itu, bumi dalam proses pembentukan. Permukaan bumi masih sangat panas sehingga belum terdapat makhluk hidup yang tinggal di bumi. 2. Zaman Paleozoikum. Zaman ini ditandai dengan terjadinya penurunan suhu yang amat drastis di bumi. 3. Zaman Mesozoikum. Zaman ini ditandai dengan munculnya hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini disebut juga zaman reptil. 4. Zaman Neozoikum. Zaman ini mulai stabil, beragam, dan berkembang. Zaman ini dibagi beberapa. A. Zaman tersier, ditandai dengan mulainya berkurangnya hewan-hewan besar. B. Zaman sekunder, ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman ini dibagi kembali menjadi 2 zaman, yaitu 1. Zaman Dilithium. Masa ini ditandai mulai mencerah es di kutub utara karena perubahan iklim. 2. Zaman Alluvium. Masa ini ditandai dengan munculnya Homo sapiens, merupakan nenek moyang manusia modern saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mala Septiha. Kesimpulannya adalah masa prasejarah atau praaksara merupakan masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Pada masa ini kehidupan manusia masih sangat primitif, namun manusia pada masa ini tetaplah makhluk hidup. Mereka hidup, bergerak, dinamis, berpikir, bahkan memiliki berbagai kebutuhan seperti halnya kita. Perbedaannya, mereka masih sangat primitif sehingga dengan segala keterbatasannya mereka melakukan segala aktivitas dengan sangat sederhana. Zaman praaksara sering juga disebut sebagai zaman prasejarah atau zaman nirleka. Nir artinya tidak dan leka artinya tulisan. Jadi kesimpulannya, pada zaman ini manusia masih belum mengenal tulisan. Batas antara zaman prasejarah dan zaman sejarah dengan ditemukannya tulisan dalam kebudayaan manusia. Perkembangan corak kehidupan dan peralatan yang digunakan manusia purba dibagi menjadi 3 tahap. 1. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjutan. 2. Masa bercorak tanam. 3. Masa perundagian. B. Saran kita masih bersyukur karena kita tidak perlu bersusah keras lagi untuk mencari makanan kini. Kita tinggal membeli apa yang kita inginkan.